Ku menantimu. Tidak ada, maka kita sudah menjadi bangkai. Alangkah mulia ketika kita mau tidur, menjelang tidur itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, kemudian mau tidur baca Bismika Allahumma ya wa mut, kemudian baca surah-surah kul, falaq, kul nas, kul falaq dan lainnya. 3 itu baca. Kemudian baca Al-Quran yang lain, ayat kursi dibaca juga. Kemudian niatkan kita bangun pagi jam 3, kita bangun jam 3, pasti bangun. Baca apa? Basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Cep 21 kali, jangan tidur lagi, jangan ngomong lagi. Allah gerakan kita pada saat tidur itu sedang ibadah kepada Allah, sedang mendapatkan umur dari Allah. Kenapa? Karena sedang punya wudhu. Malaikat mengayomi, malaikat akan melindungi kita ketika kita tidur dalam kondisi yang mulia. Tapi kalau kita tidur tanpa baca apa-apa, itu seperti tidur zaman tidak beriman. Maka itulah yang katakan Al-Quran, kul hal, katakanlah kul hal, apa-apa sama. Yastawil ladzina ya'lamu, orang yang tahu, wal ladzina la ya'lamu, dan orang yang tidak tahu. Jawabannya tidak perlu dijawab, pertanyaan tidak perlu dijawab. Pasti berbeda. Ya pasti berbeda. Jadi pertanyaan itu dari Allah berikan kepada kita tidak perlu dijawab. Karena di dalam Al-Quran kalau Al-Mujadalah ayat 11 disampaikan, ya ayyuhalladzina yarfa'illahu alladzina amanu. Allah akan mengangkat orang yang beriman. Walladzina, dan orang-orang utul ilma, diberi ilmu, darajatin beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Beriman dulu, berilmu dulu. Beriman dulu apa berilmu dulu hidup itu? Beriman dulu, berilmu dulu yang lebih mulia. Orang punya anak, lu masuk pesantren, harus masuk pesantren. Pondasinya dulu, imannya dulu, ilmu mau banyak. Banyak orang-orang berilmu, tapi ilmunya tidak beriman. Iman dulu, dilantas iman dulu, baru dia berilmu, maka akan menjadi orang yang baik. Dalam filosofi bahasa begini, orang yang baik bukanlah orang penting, bukanlah orang baik. Orang yang baik bukanlah orang yang penting. Yang penting adalah jadi orang baik. Lagi di bahasa ini. Jadi orang penting itu baik, jadi orang baik, hebat. Pak Camat baik, Pak Bupati baik, Pak Wali Kota baik. Tapi lebih baik adalah jadi orang penting. Jadi orang penting itu baik, tapi lebih penting jadi orang baik. Orang baik lebih penting, orang baik lebih penting. Makanya di dalam disampaikan, ketika orang mulia itu bukanlah orang yang sering berkata-kata saya bukan orang mulia, maka dikabarkan bahwa belum tentu dia sebagai ahli surga. Seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai belum tentu ahli surga. Maka dengan tunjur maka lihat apa yang dikatakan, ulah tunjur maka tapi lihat apa yang dikatakan. Anak kecil ngomong, pemulung ngomong, tapi berhikmah, kita ambil. Seorang pemulung ngomong, jangan lu mau coba kemana, lu mau gembel, lu mau. Jangan lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata, lu mau coba kemana, lu siapa yang tahu. Begitu kadang-kadang kita egonya. Egonya kayak begitu kita tuh. Lu mau coba kemana, siapa yang kesarian lu. Nah gitu. Jadi itulah yang dinyatakan bahwa ternyata beriman lebih utama daripada orang yang berilmu. Orang yang beriman lebih utama daripada orang yang berilmu. Maka di dalam hadis Nabi sampaikan bahwa seperti lekol saya segala sesuatu dan jalan menuju surga adalah dengan ilmu. Iman itu dulu baru dia berilmu masuk surga. Gitu. Ya. Jadi orang yang masuk surga bukan orang yang berilmu, tapi orang yang beriman. Lebih mulia beriman daripada yang berilmu. Tapi dengan itu bisa masukkan ke surga. Mengapa? Kayak tadi dia tahu, kalau tidur harus baca itu. Nah, itu caranya. Baik bapak-bapak serta ibu ini bukan bahasan kita, saya cuma pengantar. Bahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan jual beli hal baik. Baik, saya Pak Dukut, Pak DKM, Pak Sudiri, sehat semua berkah, Pak Penunjuk kita, kemudian Bang Sardim, Pak Alat kita, semuanya maaf para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita surga semua. Ya Maha Masjid Asadah bukan kita ingin surga,
bukan berarti kita ingin bermitra bisnis dengan Allah, berduyun cukup ramai ketika bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan tidak. Bukan jadikan Allah sebagai mitra bisnis. Kita setiap subuh mudah-mudahan rutin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita di dalam jual beli ini ada sekitar hidup itu hampir 80% berjual beli. Hidup itu berjual beli. Jadi ibadah bukan cuma sholat, zakat, puasa, tapi berdagang dengan jujur itu ibadah. Banyak kita rajin ibadah karena nggak jujur, kemudian tidak amanah dalam berjual beli hanya menjadi ahli neraka. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa berdaganglah kamu karena 10 bagian dari hidup itu 9 diantaranya adalah dari sekedar berdagang. Nah, 9 itu ada dari hasil berdagang. 9 itu dari hasil berdagang. Hidup ini 9 itu dari hasil berdagang. Saya dulu termasuk berburu sama Bapak almarhum Hajar Mulia Ihab di Berhubung. Karena dia tahun 84 sudah berada di bahasa Anur. Saya memang terniang-niang kalau kata orang tua. Saya kata dia, Tom, penghidupan ada 3 sumber penghidupan. Ada 3 sumber penghidupan. 1, kulit, kerja. Yang kedua, tani. Ketiga, dagang. 3 sumber penghidupan itu. Tadi kalau kamu dulu kulit, nanti bikin buat badan. Nanti kalau lu tani, duitnya buat berharga. Kemudian kalau lu dagang, nanti duitnya buat macam-macam lah. Ada 3 sumber kehidupan. Penghasilan, kontribusi, pendapatan kita, pemasukan kita dari 3 sumber tadi. Jangan ditinggalkan salah satu, semuanya jalan. Makanya gitu tuh, makanya sukses beliau. Sebangun masjid, itu dari beliau nggak ngumpulin dari tapi ada juga dari jamaah. Tahun 84 masjid yang kedua yang pertama, yang kedua dibangun, 84 dibangun lagi, kemudian 2000 dibangun lagi, kemudian lagi dibangun masjid di terus. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ada ujungnya. Ada pertama ada ujungnya, kedua ada ujungnya, ketiga keempat ada ujungnya. Alhamdulillah. Jadi 3 sumber kehidupan itu jangan sampai dilewatkan. Kamu para yang muda-muda dan seorang tua sama dimuding belajar banyak filosof sama beliau tentang kehidupan. Sekarang untuk belajar jangan sampai sekarang mana pun udah jauh sama orang tua. Ya, nggak berhikmah sama orang tua, nggak berhikmah sama orang tua dengan anak-anak muda. Kita ajar anak-anak kita, lo bergaul sama orang tua ngobrol. Anak kita jangan bergaul sama yang level, kalau saya yang udah kelas sedikit tingkat tinggi levelnya, maksudnya udah bekerja, tidak nikah. Ya, kalau saya bergaul sama yang masih nganggur, ngomongannya masih sono, belum matang. Maka karakternya dibangun dari situ, dari bergaul. Saya juga bergaul sama Bang Sabil, abang saya Bang Sabil juga, di organisasi dan lainnya. Anak muda seperti itu harus bergerak, ya sama orang tua tidak kecil. Nah, itu Rasul besar begitu. Jadi 9 itu hidup dari dagang. Kemudian 1 tadi yang lain. Maka alhamdulillah kita sih bangun subuh ini sudah merupakan anugerah yang Allah berikan. Ada 7 hikmah orang yang bangun pagi. Yang pertama, dia akan dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bangun subuh nih. Bangun subuh alhamdulillah kita memang ujung-ujung udah biasa, gatal kalau nggak bangun. Kalau kesiangan merasa jadi hati nggak nyaman di hati kalau kita kesiangan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan pintu rezeki. Nah, orang itu udah banyak bilang, "Dek, bangun pagi kalau jangan rezeki di pangkal ayam." Tuh. Ya, bangun pagi, biasakan bangun pagi, pintu berkah akan dibuka lebar-lebar. Jadi subuh ini penting. Kemudian ada cahaya yang Allah berikan kepada kita. Anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga dia akan bisa dan mampu memecahkan sebuah persoalan pagi hari ini. Ya, kemudian juga otaknya dapat cerdas orang yang bangun pagi. Kemudian dijamin insya Allah surganya. Allah menjamin dia masuk surga kalau memang dia istiqomah selalu sholat subuh. Kemudian juga
Jangan diperpanjang umur ya untuk ibadah kepada Allah. Maksudnya perpanjang ini bukan berarti dipanjang-panjang, bukan, tapi umurnya manfaat gitu. Apalah arti yang umur panjang kalau dia manfaat umurnya gitu. Jadi umurnya manfaat. Kemudian dia berpeluang yang dijamin Allah untuk masuk surga dan peluang besar. Jadi umur panjang itu adalah yang manfaat besar. Iman itu bukan hanya kita hidup Bapak Ibu. Iman itu bukan hanya ketika kita hidup kita bersama Allah. Wahina bil iman ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman. Wahina bil iman, dan matikanlah kami dalam iman. Wahridna minal dunia minal iman, dan keluarkanlah kami dari dunia ini dengan penuh iman. Tuh, setelah kita keluar dari dunia, kita dalam badan iman. Wahina dan mati juga dalam badan iman. Jadi ini Allah sudah berikan kepada kita. Jadi dengan demikian hiduplah jadi orang yang besar di mata Allah. Maka kita optimis, jangan sampai pesimis. Kita insya Allah jalan masuk surga itu saja. Tapi bukan berarti Allah kita sholat itu bukan karena ingin masuk surga, mengharap ridhonya, syukur masuk surga gitu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, semua para orang saya, guru-guru saya semua yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan itu kita sedikit mewacana membuka pemikiran berkaitan dengan ekonomi Islam, berkaitan dengan perekonomian yang ada. Hampir saja kita umat Islam ini mencibir para pedagang-pedagang kecil. Pedagang kecil kita beli separuh bisa, satu sing dimurah satu bisa. Jangan beli satu, utang dulu bisa. Tuh pedagang kecil. Kadang-kadang enak kita ngutang pedagang kecil. Kalau kita belanja di supermarket, Indomaret emang bisa ngutang? Orang bisa. Orang bisa ngobrol, orang bisa silaturahmi, kasih duit pulang. Nah, ada nilai silaturahminya, bukan saya mencibir supermarket. Ini gampang banget menjauh. Akhirnya pedagang-pedagang kecil, orang anak keluarga kita yang pada pedagang tutup belum tikar gara-gara itu. Coba buka wacana itu. Mengapa bisa menjamur itu? Ternyata DPRD pada merestui. Pada merestui mereka ini menjamur. Kita di tingkat supermarket ini ada berapa? 4 supermarket. 4 banyak. Mana pada pedagang di dalam kecil? Belum tikar, kesian. Mau ngutang di situ, mau kontan di Superindo. Mau bayar cash di supermarket, giliran utang mau di warung kecil, ujung jolim kita. Sadar kita. Mengapa bisa begitu? Bisa banyak menyamur. Dan biasanya merestui, biarin fasilitas penduduk. Ternyata tidak disadari kita sedang di ekonomi kita, masyarakat kita akan menjerit. Mau dagang apa nih? Dagang lontong. Sebarang tak puasa doang dagang lontong. Ya, dengan nasi uduk, paling benar nasi uduk. Habis kita digenjot masyarakat kecil. Mengapa? Karena Dewan mau merestui dan mereka dapat duit. Makanya dulu maaf, saya tahu berapa ya? 29 pengen jadi dewan. Obsesinya berbeda Bapak Ibu, bukan dari kaya. Pengen kaya dulu tersirat tangsel biar religius, tidak rumah-rumah. Pengen gitu saya. Jadi praksi saya nanti mufakat kita rumah-rumah bubarin, tidak ada rumah di tangsel. Yang kedua, ya itulah masalah ekonomi. Dan sampai supermarket dibiarin, dibanyakin. Saudara satu lah, atau enggak ada sama sekali. Bukan enggak ada sama sekali, ada tapi jangan terlalu banyak. Ini salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi kita. Jadi bukan dengan kita wah salah tapi masalah ekonomi kita sedikit baikkan juga. Gitu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan hormat saya mohon izin memberikan judul berkaitan dengan jual beli dan riba. Nah, ada ribanya nih ujungnya ntar kita bahas juga. Apa itu jual beli? Apa itu jual beli? Dalam Al-Quran sudah jelas surah Al-Baqarah ayat 375 ya. Wa ahallallahu bai'a wa haramahu, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan. Kok bisa begitu ayat ya? Wa ahallallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan. Kenapa harus dikawin ini? Kenapa bisa begitu?
Kenapa bisa ayat itu? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa bedanya? Sama. Jual beli dengan riba sama. Cuma yang membedakan adalah riba lebih tinggi. Misalnya gini, kita beli 10.000, dijual 20.000 belum ada riba. Tapi beli 10.000, jual 11.000, 12.000 masih wajar itu jual beli. Kalau riba beli 10.000, jual 20.000 lebih. Apa bentuk apa dalam waktu berlipat ganda? Nggak boleh berlipat ganda. Nah ini hukum dalam jual beli. Nggak boleh sampai berlipat ganda. Di dalam disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW, al-riba arni Rafi'in radhiyallahu anhu Nabi SAW. Su'illa ayyul kasbi, ditanya kau apa usaha yang paling baik? Apa usaha? Kalau Rasulullah SAW bahwa ayyul kasbi berkata bahwa paling baik adalah usaha yang baik alatkan, yaitu ayyul begitu usaha yang baik. Apa usaha yang baik? Usaha dengan tangan sendiri. Ya, tidak takut tangan yang lain, usaha dengan kepala sendiri. Maksudnya apa? Jangan sampai kita itu usaha tapi campur tangan orang lain. Ya gitu. Jadi dalam bentuk apa? Wajah taslu binna faqala wa haram. Dari jalur Rasulullah bersabda mengharapkan menjual beli hal-hal yang dilarang. Jadi jangan sampai menjual yang tidak diperintahkan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada yang disebut dengan amal rajulin biyadihi, yaitu usaha dengan tangan sendiri. Wa kullu bai'a mabrur, yaitu dengan yang baik, dengan usaha yang mabrur. Hadis riwayat banyak disahkan oleh Hakim. Jadi usaha dengan tangan sendiri, usaha dengan upaya sendiri. Jangan sampai ada campur tangan yang lain. Kemudian apa syarat jual beli? Pertama ada penjual. Penjual adalah orang yang jual itu orang yang dewasa. Jangan sampai jual beli yang lainnya anak-anak. Kalau bisa orang yang jual hal yang sepele. Ya karena dia akal sehat, bukan orang stres lagi dagang. Jangan beli. Ini ternyata mulai nggak baik. Udah, jangan beli, jangan berbelanja. Kemudian barang yang dijual milik sendiri, bukan barang orang lain, jelas itu ya. Kemudian yang kedua, syarat penjual, syarat pembeli harus berakal sehat sama, memiliki daya dan memiliki modal. Yang mereka adanya pada saat transaksi berlangsung, dia harus menyerahkan uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai orang yang berdagang ini adalah anak kecil. Kemudian syarat yang harus diperjualbelikan apa? Pertama, syarat yang harus diperjualbelikan adalah diharamkan ya bukan barang najis yang diperjualbelikan. Nah ini nanti ada sebuah persoalan ini dalam jual beli. Bukan barang najis tidak boleh diperjualbelikan, baik sifatnya maupun hukumnya. Nah dulu ada orang di luar dulu pakai pupuk ya, kalau kita nanam anggrek pakai pupuk ayam, kan najis itu boleh tidak? Nah nanti boleh kita bahas sama-sama. Boleh tidak? Kemudian barang tersebut dapat dimanfaatkan, misalnya juga barang dapat ada manfaatnya. Kan tai ayam itu kan ada manfaatnya. Nah, ya ada manfaatnya. Kemudian itu sepenuhnya yang ketiga milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian barang itu ada pada saat transaksi. Nah, barangnya ada, jangan sampai transaksi barangnya nggak ada. Kadang-kadang kita kan begitu. Oh dia barangnya nggak ada. Beli beli dalam arus itu tidak diperintahkan. Kemudian yang keempat, barang itu jelas kualitasnya ada dan jelas nampak ya sebagai dari pihak pembeli. Nah gitu, jadi harus ada bahasa, jadi betul-betul barang itu adalah milik sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah sarana ijab qabul. Ada kata-kata saya misalnya gini ya, saya beli mie 5
di rokok sekian, ini duitnya. Kalau satu-satu bisa berjam-jam, akarnya cukup dengan isyarat saya beli ini, langsung diterima itu ijab kabul. Ijab kabul. Jadi ijab kabul ini dapat dilontarkan kata-kata saya beli ini segini semua dan ini duitnya. Ya, itu cukup dengan baca isyarat. Tapi jual beli juga ada yang terlarang, yang tidak boleh diperjualbelikan. Ada yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya, apa itu? Ya seperti menjual arak. Alhamdulillah nih di R3 saya rasa yang menjual arak, alhamdulillah masyarakat sudah melihat kalau ada yang harus dikeluarkan. Alhamdulillah tidak ada yang menjual arak. Ya kemudian juga jual bangkai anjing, nggak boleh diperjualbelikan. Pokoknya haram jual barang-barang itu. Termasuk patung. Patung itu buat sesembahan. Ya, bagaimana kalau patung itu buat hiasan? Boleh tidak? Ada yang menurut para ulama tidak boleh. Kenapa? Itu menyerupai manusia. Ya, tidak dibolehkan. Kan berkaitan dengan fikih. Ada juga gambar yang tidak boleh dipasang di dalam rumah karena Tuhan nanti tidak akan masuk. Malaikat menyaksikan doa kamu. Nah, tidak boleh ada yang menjual patung itu. Kemudian disampaikan bahwa Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa Rasulahu haramun bainal khamr wal maitata wal khinzir ya wal ansab." Kemudian babi. Kemudian wakil ya Rasulullah, apalagi Rasulullah araita suhul maitah, yaitu lemak babi. Lemak babi atau lemak bangkai. Fa'inah tutlaq, dan sesungguhnya itu menjadikan kamu dulu, ya, menjadikan kamu payah. Tidak kemudian celaka orang-orang Yahudi, sebab ketika Allah mengharapkan hal itu, mereka menghancurkan lemaknya dan menjualnya serta dimanfaatkan barangnya. Jadi gitu. Orang Yahudi akhirnya menghancurkan lemak-lemak karena diharamkan oleh Allah. Ya, diharamkan oleh Allah pada saat itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian berkaitan dengan itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian Imam Maliki tidak memperbolehkannya barang yang najis yang diperjualbelikan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada lagi barang yang tidak diperkenankan, barangnya tidak najis, namun terdapat unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Misalnya menjual sesuatu yang tidak tampak, seperti menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan induk. Dulu banyak nih yang pada dagang embek bunting dibeli. Embek bunting yang belum ada brodol anaknya itu dibeli. Saya beli nih induk kayaknya ada 5 nih. Pas merojol 1, pas merojol mati semua. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh membeli anak mbak yang ada dalam perut induk emaknya. Kalau udah bolong nggak apa-apa. Mengapa bisa tidak dibolehkan? Khawatir nanti terjadi penyesalan. Kalau mati semua yang nyesal yang beli. Kalau hidup semua jadi yang nyesal ya jual. Itu tidak ada penyesalan. Begitu juga mancing. Mancing harian juga nggak boleh. Lepasin 40.000, 50.000. Ya, mau dapat ungkap dari 40.000. Nah, ini juga termasuk kalau boleh kalau kiloan. Kiloan boleh, kalau kiloan kalau kita dapat itu kita bayar sekian, jadi jelas barangnya hiburan. Tapi kan bagi orang yang hobi mancing nggak senang kalau begitu. Ikan dilepas ya pantesan dia lapar gitu. Ya, jadi nggak boleh membeli anak embek yang di dalam kandungan. Kalau udah berolong nggak apa-apa. Udah lahir, anak kelima, anak ketiga, anak kedua, anak satu, nggak apa-apa itu dibeli. Gitu. Ini sesuai dengan Nabi Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'am. Jadi larang penjual beli anak yang sedang kandungan maknya. Kemudian ini sudah jelas ya, sebelum dia dilahirkan tidak boleh dibeli dulu. Yang kedua, menjual barang yang belum jelas kebaikannya, seperti menjual buah-buahan yang ada di pohon. Nih,
Kadang-kala ada pohon rambutan baru kembang doang udah diborong. Baru kembang doang udah diborong, kau beli 5 juta nih, mau lupa. Ada kemungkinan bisa tumbuh sampai besar, bisa juga roboh, bisa juga rontok hujanan. Rontok hujanan kan turun semua. Aduh, gua udah bayar 5 juta, habis kembangnya. Nyesal kan yang beli. Nggak boleh, jangan. Kalau beli nanti kalau udah montok, udah kelihatan bagus, jadi ketahuan tuh jelas barangnya, gitu ya. Jadi jangan sampai orang membeli barang yang belum jelas panennya, ya bisa roboh, bisa rontok, ya itu bisa merugikan dua belah pihak. Jangan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'a simari hatta yabda salahuha. Bahwasanya Rasulullah melarang menjual beli sehingga tampak baiknya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Itulah menerangkan. Kemudian yang ketiga, memperjualbelikan sperma hewan. Bapak Ibu, itu kalau binatang lagi kawin kasar yang ngomong ya. Penasuh. Ada penasuh ya, mengrebe. Ayat lagi pada begitu. Pada dengan tungganya kita gentak, boleh nggak? Jangan antepin, jaga jalan biologisnya, antepin baik. Jangan kita bentak. Dia punya naluri, punya biologis, punya seks sama dengan manusia. Kucing juga begitu, kalau lagi begitu antepin baik. Kalau pengen melihat orang-orang mukanya, jangan tendang kucingnya. Ya kan dia sedang bahagia. Ya, jadi menjual sperma hewan itu tidak dibolehkan. Segini, Mas Puji punya embe jantan, saya punya betina. Ya kata Pak Puji, saya Pak Puji, saya punya jantan betina nih. Saya taruh saya di Mas Puji dah ya. Nanti Mas Puji saya kasih 200.000 karena Mas Puji jantannya hebat, perkasa, maco. Gak ya, nanti bikin warung nih. Nah, Mas Budi, saya bayar 200.000 nanti. Mas Budi terima. Itu nggak boleh. Itu namanya memperjualbelikan sperma hewan, tidak diperkenankan. Baiknya bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak usah pasal ini, nggak usah, biar aja nggak usah gitu. Jangan. Saya juga tidak. Kenapa? Di dalam perbuatan lebih bertakwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Tolong saya punya dia. Mungkinnya biar jangan berpikir-pikiran, saya minta. Gitu ya. Bisa kan begitu? Karena Mas Budi punya yang bagus, yang berkualitas. Sehingga saya nggak berkualitas darah saya kawin begitu. Nggak boleh ya. Sesuai dengan hadis Nabi. Nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'a biratil bahl, dilarang menjual sperma hewan. Naluri biologis binatang biarkan yang hidup dan berkembang. Termasuk kita mengganggu binatang yang sedang nikah dan kawin nggak boleh. Dulu saya masih jalan bodoh, memang bodoh sekarang masih bodoh. Nih, anjing lagi begitu ya, lagi kawin tadi saya dorong sama babu. Saya dorong tangan-tangannya tergantung baru gitu tuh, masih ngambang saya angkat-angkat, nggak lepas-lepas, kenceng banget tuh. Ngapain bisa gitu ya? Anjing bisa nggak lepas. Nempel laki dengan perempuan. Udah start anjing penentuan kawinnya. Ya, tuh bener. Jadi memang seperti itu. Kemudian yang berikutnya dapat memperjualbelikan barang yang baru dibeli sebelum diterima oleh pembeli, kecuali jika pembeli mengamalkan kepada penjual.